Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini di sore hari yang sedikit lumayan mendung, kita berada di Dusun Condro, Kecamatan Winong, Desa Karangsumber, masih di Kabupaten Pati. Yang dimana tepat di depan kita itu adalah Dusun Condro yang hanya ditempati 4 rumah saja. Jadi kita akan menuju ke sana teman-teman. Yang dimana Dusun Condro ini itu dikelilingi area persawahan teman-teman, dan tentunya masih bisa dilalui dengan jalur sepeda motor ataupun dengan mobil pula. Diceritakan dari beberapa orang dan teman kita sendiri bahwa di Dusun Condro ini itu tidak lebih dari 7 rumah, dan dahulunya itu hanya ditempati 7 rumah saja teman-teman. Jadi apakah benar ini ceritanya atau tidak, nanti kita akan bertanya kepada salah satu warga ataupun pemilik rumah yang ada di sini. Yang dimana di depan kita ini itu adalah salah satu rumah, yakni masih joglo atau limasan pada zaman dahulu, dan di sebelah kirinya itu terdapat ada 3. Jadi total yang ada di Dusun Condro saat ini itu hanya 4 rumah saja. Dan seperti apa ceritanya, nanti kita akan bertanya kepada salah satu warga di Dusun Condro ini. Kalau di desa itu uniknya halaman rumah atau pekarangannya itu luas, beda dengan yang di kota. Jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri. Areanya pun juga cukup luas, namun hanya ditempati 4 rumah saja. Dan kita akan menuju ke tempat salah satu rumah atau warga yang dapat kita temui atau kita tanya-tanya. Jadi teman-teman, inilah suasana Dusun Condro ketika waktu mendung atau habis hujan, dan suasananya itu sunyi atau hening. Jadi benar-benar bisa menikmati sunyinya dikala di waktu desa. Dan tepat di depan kita ini adalah 2 rumah yang sudah kita ceritakan tadi. Jadi yang satu itu di sebelah kiri dan 2 di sebelah sini, dan depannya nanti ada 1 lagi. Dan saat ini kita bertanya pada salah satu pemilik rumah untuk menceritakan atau sejarahnya Dusun Condro ini, kenapa hanya bisa 4 rumah saja saat ini. Yang dimana diketahui pas waktu kita bertanya-tanya, dahulunya itu memang 7 rumah dan masih keluarga atau di area sekitar sini itu kerabat teman-teman. Jadi untuk kemungkinan besar atau dari bapak yang kita tanya itu, semisal kalau ada rumah lagi, semisal lebih dari 7 rumah, itu katanya tidak apa-apa. Jadi hanya mungkin sebuah cerita atau mitos bagi warga atau orang-orang yang mungkin takut atau bagaimana. Karena dahulunya diceritakan ketika waktu ada yang berniat jahat di sini, entah itu sesuatu apa, mau mencuri atau apa, itu nantinya akan terkena apes. Jadi ketika waktu ada orang yang ingin berniat jahat di Dusun Condro, itu nantinya akan terkena apes atau balasan tersendiri. Dan di sini di depan kita adalah salah satu jejak peninggalan, yakni sumur tua yang ada di Dusun Condro. Jadi teman-teman bisa melihatnya dari segi gaya bangunannya dan juga batu batanya yang besar. Ini menjadi daya tarik tersendiri atau salah satu jejak peninggalan yang masih ada di Dusun Condro. Dan di mana kita akan perlihatkan pula, yakni di depan sumur itu terdapat ada jejak peninggalan pula, yakni adalah musola atau langgar yang masih kokoh, dan juga dari segi gaya bangunannya ini cukup lumayan lama teman-teman. Yang diceritakan oleh warga atau Bapak Cati bahwa musola ini atau langgar ini dahulunya digunakan untuk mengaji, beribadah bagi luar atau warga desa yang lain ketika ingin mengaji atau menimba ilmu agama di sini. Jadi teman-teman, ini adalah masih bisa kita lihat atau jejak peninggalan tempat beribadah yang masih bisa kita temui. Yang dimana di pojok tiang sebelah kiri itu ada tanda atau tulisannya, yakni musola atau langgar. Jadi nanti kita akan tunjukkan lebih dekat lagi. Selain itu, nanti kita akan tunjukkan pula tempat untuk berwudu atau padasan.
Jadi di sebelah area samping di situ terdapat ada padasan atau pancuran untuk berwudu, untuk mensucikan diri, yang masih bisa kita lihat pula teman-teman. Jadi jejak peninggalan atau bangunan yang ada di sini, musola atau sumur itu masih terjaga atau masih ada di sini yang bisa kita lihat. Jadi kita beruntung sekali pas waktu ke Dusun Condro masih bisa menemui jejak-jejak peninggalan. Dan juga diceritakan oleh Mbah Nyai, salah satu warga di Dusun Condro, tepat di belakang area persawahan itu terdapat ada lemah punuk atau tanah gundukan yang lumayan cukup wingit atau terbilang cukup angker. Dan di sini kita diantarkan untuk menuju ke lemah gundukan atau istilah Jawa itu punukan tanah atau lemah yang berada di area tengah sawah, yang dimana dahulunya itu ingin dibuat masjid namun tidak jadi karena diceritakan ada sesuatu hal yang di luar kasat mata atau sesuatu yang di luar nalar teman-teman. Jadi kita ditunjukkan oleh Mbah Nyai untuk meliput atau untuk mendekati atau mengetahui jejak atau tempat wilayah lemah punukan tersebut teman-teman. Jadi nanti kita akan tunjukkan bagaimana dan situasinya di area tengah persawahan atau lemah punukan. Di mana untuk menuju lemah punukan kita harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 5-7 menit di area persawahan teman-teman. Yang dimana di sini juga terdapat ada salah satu warga yang sedang mencanggul dan kita tanya. Tepat di depan kita adalah lemah punukan yang menjadi sebuah misteri atau cerita tersendiri bagi Dusun Condro. Di mana di lemah punukan ini atau tanah gundukan ini terbilang cukup wingit atau angker istilahnya. Karena apa? Dahulunya ingin dibuat atau dibangun masjid namun tidak jadi. Dikarenakan ada sesuatu atau cerita tersendiri di sini. Konon dahulunya ada orang yang bertapa atau bertirakat di sini dan ditemui sesuatu. Entah itu hal-hal gaib atau babakan pusaka atau benda-benda yang lain. Jadi di sini tepat di depan kita ini adalah lemah punukan yang kurang lebih itu ukurannya sekitaran 6-7 meter. Dan tepat di depan kita ini pula nantinya kita akan melihat area sekitar yang diceritakan oleh Mbah Nyai. Di sini dahulunya terdapat ada batu bata. Jadi apakah dahulunya di sini itu jejak peninggalan ada tempat atau sesuatu? Jadi kita masih belum tahu secara yakin. Setelah kita mengelilingi area lemah gundukan atau tanah punukan, kita tidak dapat menemui batu bata atau pecahannya. Namun di sini uniknya kita menemui salah satu cermin kecil yang berwarna kuning keemasan. Jadi kita tidak tahu fungsinya apa ataupun cerita seperti apa. Di sini ada cermin kecil. Jadi apa yang dituturkan oleh warga atau Mbah Nyai, kalau semisal menemui sesuatu di sini dan juga tepatnya di tempat-tempat keramat, hendaknya kita kembalikan saja teman-teman. Jadi ini berhubungan secara hal yang di luar nalar. Dan setelah dari sini kita akan bertanya-tanya lagi ke warga atau bapaknya dan juga Mbah Nyai, karena kita sudah ditunjukkan berbagai jejak peninggalan. Dan juga kita sudah berterima kasih karena sudah tukar kawruh atau tukar pengalaman bagaimana cerita atau sejarahnya di Dusun Condro ini. Selain bertani, di sini di Dusun Condro bagi Mbah Nyai dan juga bapaknya yang kita temui tadi itu memelihara hewan ternak, yakni diantaranya adalah kambing dan juga yang lainnya. Kalau teman-teman ingin merasakan suasananya di desa atau hening atau sunyinya, jadi di Dusun Condro ini benar-benar sangat bagus. Karena apa? Kita bisa menikmati suasana area persawahan dan juga sunyinya di desa atau di Dusun Condro ini teman-teman.
yang masih di Kabupaten Pati, tepatnya Kecamatan Winong, Desa Karangsumber. Dan setelah dari sini kita mungkin akan melanjutkan perjalanan lagi, dan kita sangat berterima kasih sudah dapat meliput atau bertanya-tanya tentang bagaimana sejarahnya di Dusun Condro. Jadi sekali lagi, Dusun Condro itu dahulunya ada 7 rumah dan sekarang ada 4 rumah saja, dan itu masih keluarga atau kerabat. Jadi cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan. Jika ada penyampaian yang keliru atau yang salah, kami minta maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan kami di tempat-tempat yang menarik lainnya. Dan dari sini kita teman-teman bisa melihat suasananya di area persawahan. Dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Terima kasih.